Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, saya percaya semua dalam anugerah dan kasih Tuhan yang selalu menyertai. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini ini pas tanggal 1 Juli. Ya, Tuhan kasih tema pada hari ini untuk saya bagi adalah nothing is impossible. Ya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Saudara yang saya kasihi, ikut Tuhan itu ternyata kita diajarin untuk berjalan dan bersama Dia dalam segala yang namanya kemustahilan. Amin. Nah, cuman kadang-kadang karena kita ini terlalu lama, ya, kita tahu dari riset bahwa anak-anak itu, saudara, dari umur 0 plus dia lahir, sampai umur kira-kira mungkin 3-4 tahunan lah. Itu riset menyatakan bahwa secara kreativiti mereka itu semua jenius. Tapi ketika mulai disekolahkan dengan frame sekolah biasa, sekolah umum lah, itu tingkat kejeniusan kreativitasnya bertahap menurun. Nah, setelah makin dewasa, makin tua, udah makin kecil, saudara. Karena semuanya udah di frame dengan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Ya, kita lihat Tuhan itu kalau ngajarin kita, ya, itu suka ngajarin yang aneh-aneh. Tapi kalau kita percaya dan kita yakin kita jalan bersama Dia, yang aneh pun itu akan terjadi. Amin. Ya, saya bersyukur di sini ada beberapa teman-teman ya yang mengalami ini semua, saudara. Amin. Ya, ada yang mengaminkan, Vera. Udah lama saya nggak lihat. Ya, dan saya juga belum lama kenal Pak Hartono. Lim, saya percaya Bapak juga banyak mengalami segala yang namanya tidak masuk akal menjadi nyata. Betul, Pak ya? Ya. Nah, begitu juga yang lain-lain. Saudara, saya nggak bisa cerita banyak sekali, semuanya saya kasih kesempatan, tapi bertahap kita akan lihat bagaimana caranya Tuhan bekerja. Ya, seperti saudara-saudari tahu bahwa bulan lalu, maksudnya bulan Mei, saya kena DBD dan trombonya saya turun sampai 5.000. Ya, belakangan saya baru tahu setelah ketemu beberapa orang dan ketemu anak rohani yang dokter, saudara. Mereka semua bilang, masuk ICU nggak? Enggak tuh, saya bilang. Ya, kenapa emang saya bilang? Wah, itu bahaya 5.000 dia bilang. Ya. Nah, tapi saya jujur waktu itu nggak kerasa yang aneh-aneh, saudara. Lemes iya, puyeng iya, mual iya, tapi tidak sampai gimana-gimana gitu. Ya. Dan belakangan saya baru tahu, semakin tahu bahwa Tuhan itu terlalu ajaib, saudara. Amin. Ya, malam ini saya tidak terlalu memperpanjang kesaksian ini, tapi saya mau ajak Anda lihat ya kebenaran dari ayat Lukas 1:37. Ya, ini dasar daripada nothing is impossible. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mustahil, itu nggak ada. Ya, ada dua versi yang saya naikkan di sini, yaitu dari TB dan TPT. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi segala sesuatu yang yang diserahkan kepada Tuhan atau apapun yang Tuhan mau itu nggak ada yang mustahil, saudara. Ya, walaupun bagi kita tuh nggak masuk akal. Ya, The Passion nulis tidak satu pun janji Allah yang tidak disertai kuasa. Jadi penulis dari The Passion Translation itu menyatakan tidak ada sesuatu pun janji Allah yang tidak disertai kuasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya percaya semua teman-teman di sini sudah ngalamin. Dalam skala yang besar, skala yang kecil, skala yang tengah-tengah, tapi semuanya menunjukkan bahwa intervensi Tuhan
itu terlalu ajaib. Amin. Ya, saya berdoa saudara supaya kita semua terbiasa dengan frame berpikirnya Tuhan. Ya, memang kalau frame berpikir kita, ya ngikutin frame berpikirnya dunia, itu kacau saudara. Ya, makanya ya keterbatasannya jadi banyak. Makanya saudara, waktu Yosua disiapkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa pilihan ini masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang diwanti-wanti itu selalu apa? Ya kan, renungkan firmanku siang dan malam. Renungkan firmanku siang dan malam. Artinya apa? Renungkan janjiku siang dan malam. Jangan renungkan kiri kanan. Ya, saudara yang saya kasih, saya nggak kebayang saudara ya. Kalau waktu saya sakit itu terus saya tahu bahwa trombo 5.000 itu bahayanya segitu besarnya. Mungkin saya juga bisa ikut bingung saudara. Karena faktanya saudara, ya 5.000 itu katanya terjadi pendarahan. Ya, saya ngalamin. Ya, mulut saya ini gusi semua berdarah saudara. Ya, belum lama saya ke dokter gigi dan dokter giginya bilang, loh, ini kok gusinya kok bengkak semua nih. Nah, rupanya bekas dari itu saudara. Ya. Nah, ternyata ya anak rohani saya yang dokter yang sekarang lagi belajar di Korea, dia bilang pada saat trombosit 5.000 itu organ dalamnya itu pecah saudara, beberapa pendarahan. Nah, dan itu bahaya. Nah, saya cuma lihat organ luar di mulut ini sama hidung saudara, mimisan. Tapi saya percaya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Ya, nggak mudah saudara. Ya, tapi harus terus fokus. Ya, nah, saudara yang saya kasihi, ya bagian berikutnya saya ajak Anda lihat lagi ayat yang bolak-balik terus saya bagikan. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yesus menjawab, aku mengatakan kebenaran kekal. Kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Apa sih dimensi kerajaan Allah? Satu realm, satu realita, satu dimensi di mana Allah bertahta sepenuhnya dan benar-benar God is in control. Jadi kita itu dikatakan, saudara, di dalam pengajaran Yesus ketika dia mulai masuk untuk dilahirkan di bumi dan mulai pelayanannya, Yesus selalu bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, sudah dapat digapai. Artinya apa? Rubah cara pikir. Caranya apa? Ya lahir baru ini. Lahir baru supaya frame kita berpikir itu terbiasa dengan frame-nya kerajaan Allah, di mana Tuhan rajanya dia berkuasa atas segala hal. Makanya di situ segala sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Dan ayat 6, karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal jasmani, tapi alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Nah ini saudara, di sini yang seru. Yang jasmani itu memang mainannya di dunia nyata, di dunia fakta, di dunia jasmani, saudara. Yang kelihatan mata, yang kedengaran telinga, yang bisa dipegang, bisa dirasakan, saudara. Ya, tapi apa alam roh itu melahirkan kehidupan supranatural. Nah, kehidupan supranatural ini, saudara, tidak ada batasnya, unlimited. Ya, yang tidak natural itu supranatural. Dan ini Tuhan melakukan mainannya di sini, saudara. Ya, mungkin kita bisa berkata, lah itu kan Tuhan, Pak. Lah saya kan bukan Tuhan. Betul, kita bukan Tuhan. Ya, kalau jadi Tuhan malah bahaya, saudara. Ya, karena di luar sana banyak yang merasa dirinya Tuhan. Tapi kita anaknya Tuhan. Amin. Saudara, kita anaknya Tuhan. Jadi apa? Kalau kita mentok ya kita ngomong sama papanya. Ya, jadi alam jasmani hanya bermain di alam jasmani aja.
Tapi supranatural bermain di segala yang namanya tidak natural. Amin. Ya, dan itu mengatasi semua itu. Saudara, Tuhan itu kekal dan sanggup melakukan segala sesuatu secara supranatural untuk kita alami. Kita alami apa? Secara natural. Jadi supernatural is normal, saudara. Amin. Ya, garis bawahi. Pak, ini kan cuma diberikan buat orang-orang tertentu aja. Yang tiap hari baca Alkitabnya mungkin 10 pasal. Yang tiap hari puasa. Lah makanya kapan mau puasa terus? Ya, yang tiap hari doa terus berapa jam? Kalau kelupaan doa, saudara, terus supernaturalnya ditarik. Bukan gitu permainannya, saudara. Permainannya sebenarnya apa? Kita bisa doa, kita puasa, kita bisa merenungkan firman karena kita melekat sama karena cinta sama Tuhan. Amin. Yes. Dan kalau kita melekat sama Tuhan, normalnya kita adalah supernatural. Amin. Nah, saudara, ya, saya mau ngajak lihat sebuah kisah tentang tokoh Alkitab yang Tuhan pilih dan diajak mengalami hal-hal supernatural. Ya, tokoh ini bernama Gideon. Ya, siapa Gideon? Nah, Anda tahu nanti. Ini orang yang merasa dirinya paling kecil dari keturunan yang paling kecil, yang merasa nggak ada artinya, ya kan? Yang ya udahlah, jadi orang biasa aja, jadi orang yang nggak usah jadi pemimpin lah, begitu-begitu aja. Tapi orang kayak gini yang dipilih Tuhan. Apakah Tuhan itu guyon? Enggak, saudara. Tuhan itu punya mainannya sendiri. Tuhan punya acaranya. Nah, background-nya apa, saudara? Bangsa Israel ini, saudara, di Hakim-Hakim 6 ini ditulis, saudara. Ya, ayat 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian. Ya kan, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Saudara bayangin, selalu dirampok. Tiap mereka selesai menabur langsung dirampok, saudara. Ya, kebayang ya. Ya, jadi bangsa Israel ini sudah mengalami tekanan kayak gini, ya kan? Ayat 6 ditulis orang Israel menjadi sangat melarat, ya, oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Biasa, saudara. Bangsa ini memang senangnya kayak gini. Ya, ketika mereka menjadi sangat-sangat kepepet baru ingat Tuhan. Padahal harusnya kalau mereka itu terus melekat sama Tuhan akan aman terus. Setuju sama saya, saudara? Ya, akan aman terus. Ya, Alkitab nulis, saudara, mereka tuh datang ya kan berbanyak-banyak seperti belalang, saudara. Orang-orang dan untanya tidak terhitung banyaknya. Dan ketika mereka teriak sama Tuhan, Tuhan mengirim seorang nabi dan berkata bahwa aku akan melepaskan engkau. Nah, pasti mereka mikir, saudara, siapa yang bakal dipilih? Enggak nyangka, saudara. Yang dipilih adalah orang yang keren aja enggak, saudara. Halo. Ya, bahkan bukan sekedar keren aja enggak. Orang yang tidak punya percaya diri. Halo. Saudara, zaman sekarang itu orang kalau nyari kerjaan, saudara. Saya dengar katanya tesnya cukup banyak, saudara. Ya, terus diukur juga, ya kan? Ya, gimana tindak tanduknya diukur juga. Ya, gimana self confidence-nya. Nggak salah sih, saudara, dunia ngukur itu. Soalnya kalau percaya diri aja enggak, ya kan
nanti pada saat anak atau orang tersebut diangkat jadi kepala atau jadi manajer, nggak pernah ngambil keputusan, saudara. Ya, ngambil keputusan A nanti kalau salah gimana? Kalau gitu B aja deh. Nah, nanti kalau B, kenapa nggak A? Bolak-balik, akhirnya nggak pernah ngambil keputusan. Nah, tapi saya hari ini saya mau bilang, saudara, ya Tuhan memilih dengan caranya dia sendiri. Kita lihat, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 13. Ya, saudara, lihat baik-baik. Ya, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedangkan Gideon, jadi Gideon ini anaknya Yoas, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Lihat, saudara. Gideon kerjanya bersembunyi, Gideon kerjanya ngumpet. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Nggak salah sih, saudara. Kalau ketahuan pasti dirampok lagi. Ya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Lihat nih statementnya. Tuhan menyertai engkau. Iya, pahlawan yang gagah berani. Lihat, saudara, ya. Malaikat Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Itu menyatakan kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Iya, pahlawan yang gagah berani. Halo? Gideon dia ngomongin gini. Mungkin dia langsung dalam hatinya bilang, ngeledek lu. Ya kan? Ya, tapi akhirnya di Alkitab kalau Anda lihat di bagian 6, ya saya tidak nemu sih, saudara, istilah ngeledek, tapi akhirnya Gideon ini coba mau membuktikan apakah ini semua benar. Ya. Saya cek lihat ayat 14 sampai 16. Ya. Ketika Gideon merasa bahwa dirinya tidak ada kekuatannya apa-apa, saudara. Ya. Ayat 13 dulu, saudara, saya cek lihat. Sorry, tadi ketinggalan, kelupaan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi dia bilang, kalau Tuhan menyertai kami, di manakah segala kekuatannya juga? Ya, kenapa semuanya ini terjadi? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir dengan mujizat yang keren-keren, saudara? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, Gideon mulai bilang, mulai protes. Ya, mulai protes. Kalau memang benar Tuhan menyertai, kok kayak gini kenyataannya? Ya, saya lanjut ayat 14, saudara. Ayat 14, lalu menjawablah Tuhan. Tuhan menjawab, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, The Passion nulis di ayat ini adalah, kemudian Yahweh sendiri menghadapi Gideon secara langsung. Saudara lihat, awalnya memang tertulis malaikat Tuhan, tapi sebenarnya itu Tuhan sendiri. Tapi di ayat ini langsung ditulis, yang berpalinglah Tuhan. The Passion nulis, Yahweh sendiri menghadapi Gideon secara langsung dan berkata, bukankah aku yang mengutusmu bersama hadiratku? Kamu mempunyai segala sesuatu, segala yang kamu butuhkan. Pergilah di dalam kekuatan yang sekarang kamu miliki, dan selamatkanlah Israel dari kuasa Midian. Saudara yang saya kasihi, lihat ya. Pergilah dengan kekuatanmu sendiri, ya, dan apa, saudara? Lihat baik-baik, ya. Engkau akan mengalahkan Midian. Saudara yang saya kasihi, coba lihat, saudara. Ya, Tuhan sendiri menyatakan dirinya dan menyatakan ini. Ya, setelah dia tadi memberikan identitas yang spesial, supernatural kepada Gideon, apa sih? Pahlawan yang gagah perkasa. Saudara,
yang kelihatannya ya dia bersembunyi, dia kelihatannya sebagai orang yang tidak berhasil, tapi Anda lihat Tuhan menyatakan pilihannya pada orang ini, saudara. Kita lihat sekarang, saudara, lanjut ya ayatnya. Ayat 15. TB berkata, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, lihat nih, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Mulai curhat, saudara. Dalam Tepesin tulis, Gideon berkata kepadanya, tetapi Tuhan, bagaimana aku akan dapat menyelamatkan orang Israel? Menyelamatkan Israel, maaf. Dari ribuan orang suku Manase, kaumku adalah yang paling lemah. Lihat, saudara. Kaumnya Gideon ini paling lemah, dan aku yang paling tidak cakap dalam keluargaku. Mungkin Gideon ini sekolah, atau mungkin diajarin ini, bahasa kerennya itu belet, saudara. Belet. Apa sih belet? Susah ngerti, saudara. Ya, dia bilang paling lemah dalam keluargaku. Ya, susah ngerti. Ya, jadi Tuhan percaya banget sama Gideon, tapi Gideonnya tidak bisa percaya. Mungkin dalam perjalanan hidupnya dia banyak mengalami makian, mungkin mengalami cacian, mengalami intimidasi, mengalami kalimat-kalimat yang benar-benar menyakitkan hati, saudara. Karena sampai dia berkesimpulan bahwa aku yang paling tidak cakap. Mungkin di dalam keluarganya Gideon ini dianggap orang yang tidak pernah pinter-pinter, saudara. Ya. Kita lihat sekarang jawabnya Tuhan ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ya, underdog, betul. Bara, thank you. Aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Yahweh menjawab, ya, hadiratku dan kuasaku akan menyertaimu. Percayalah kepadaku, Gideon, kamu akan meremukkan orang-orang Midian itu semudah seolah-olah mereka hanya satu orang. Saudara lihat ya ada yang komen tuh tadi pupuk bawang apapun, saudara. Gideon ini orang pecundang, orang yang kalah, orang yang tidak punya percaya diri kok dipilih, saudara. Tapi yang milih namanya Tuhan Yesus, saudara, pencipta langit dan bumi, amin. Ya, nah sekarang kita akan lihat, saudara, nanti perjalanannya. Ya, karena untuk Gideon bisa menerima kebenaran ini aja, ya dia berdebat sama Tuhan, saudara. Dan untuk membuktikan sebelumnya ini semua bahwa ini yang ngomong Tuhan, ya dia apa, saudara? Dia bilang, tunggu, aku akan mempersembahkan korban. Kalau Anda lihat, saudara, ya di Hakim-Hakim 6, ya kan, ya dia bilang, saudara, ayat 18, jangan kiranya engkau pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di bawah, maksudnya di hadapan. Saudara, Gideon masih menguji ini. Dan dia masuk, dia mulai mempersiapkan korban bakaran, saudara. Dan Alkitab nulis, ya kan, itu benar-benar Tuhan. Ayat 22 berkata, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara, zaman dulu itu kalau orang ketemu Tuhan muka dengan muka, itu urusannya adalah selesai, saudara. Ya, urusannya terlalu bahaya. Dia ketemu Tuhan, ya, tapi Tuhan berfirman di ayat 23, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Betul? Saudara lihat? Jadi setelah Gideon
Saudara diajak ngomong, mungkin dia pikir nih yang ngomong nih siapa sih? Ya kan? Alkitab memang nulis, kita yang baca ceritanya memang tahu ini Tuhan, ini malaikat Tuhan. Tapi Gideonnya kan nggak ngeh, saudara. Orang di dalam kondisi yang tertekan, orang dalam kondisi mungkin depresi, orang dalam kondisi yang selalu kalah, ya kan, ternyata didatengin Tuhan kayak gini, ya merasa dirinya ini siapa sih orang ngomong kayak gini, ya buktinya kita kalah terus dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang ya orang ini yang tiba-tiba ngomong ini menyatakan bahwa aku menyertai engkau, ini apa iya? Dan dia minta bukti, mau buktiin kalau ini Tuhan, dan ternyata terbukti dia Tuhan. Ganti Anda yang ketakutan, saudara, nggak karu-karuan. Saudara, Anda lihat kisahnya dia bagaimana, ya, dengan pemberian identitas yang supranatural ini, ya, ternyata saudara, ya Gideon udah tahu bahwa ini Tuhan, dia masih aja meminta bukti yang ajaib lagi. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saudara, izinkan saya minta seseorang, saudara. Jadi saya baru ketemu muka dengan yang bakal bersaksi ini, ya, itu hari Sabtu, saudara. Sabtu kapan, Pak? Kemarin ini loh. Kok bisa ketemu? Iya, karena ternyata tahun yang lalu di dalam acara School of Worship, anak ini pernah saya sampaikan sebuah pesan dari Tuhan yang saya dapat, bahwa Tuhan menganggap dia sebagai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, nggak masuk akal memang sepertinya, ya kan? Tapi kesaksiannya ajaib, saudara. Saya tidak bilang nggak masuk akal itu bahwa saya menyampaikan itu soal nggak masuk akalnya. Karena kalau Tuhan menyampaikan pesan, saudara, ini nggak ada urusan dengan akal. Setuju ya? Halo? Ya, Tuhan memberikan pesan, sampaikan aja. Yang nyelesain siapa? Ya Tuhan sendiri. Yesaya 55 bilang apa? Kepikiranku jauh dari kepikiran, seperti tingginya langit dan bumi. Dan apa yang difirmankan ke Tuhan, firman itu pasti akan digenapi. Ya, saudara. Jadi enggak kebetulan kalau saya ketemu dengan anak ini yang saya pernah sampaikan bahwa Tuhan menganggap dia seperti Gideon, pahlawan yang perkasa. Ya, jadi saya minta Jonathan Christian, dipanggilnya Joe Chris, untuk berbagi kesaksian. Ya, nanti Anda dengerin. Silakan, Joe. Thank you sebelumnya. Baik, selamat malam Pak David, Bapak Ibu semua. Suaranya gede dikit. Ya, Pak. Sudah terdengar jelas? Yes. Oke Pak. Sebelumnya selamat malam Pak David, Bapak Ibu semua dan kakak semua. Perkenalkan, nama aku Jonathan Christian atau biasa dipanggil Jokris. Jadi aku itu bergereja di Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading, dan saat ini usiaku 23 tahun atau baru lulus kuliah di tahun kemarin, seperti itu. Nah, kemarin aku ketemu sama Pak David dan kita ngobrol-ngobrol dan aku diminta untuk berbagi sedikit sharing dari kisahku gitu. Nah, mungkin aku mau cerita dulu. Jadi awal itu aku bertemu Pak David di acara School of Worship yang diadakan untuk khusus pengurus di komunitas anak muda di tempatku gitu. Nah, jadi waktu itu aku sudah Kristen, sudah pelayanan. Cuma memang secara kehidupan rohani masih suam-suam kuku lah bahasanya gitu. Dan waktu itu kita pernah diajarin tentang berendam dalam hadirat Tuhan. Jadi di situ kita diminta untuk tidak berkata apa-apa, tetapi belajar untuk merasakan hadirat Tuhan seperti itu. Dan eh, aku sudah bergereja dari aku kecil, namun sama yang acara-acara seperti itu dulu aku sangat mengeraskan hatiku gitu. Jadi memang waktu itu aku tidak pernah nangis bahasanya saat ada acara seperti ini. Namun entah kenapa tiba-tiba saat sesi benar-benar hadirat Tuhan itu aku diloton dan aku nangis itu.
Dan di situ aku nggak bisa tahan lagi, kayak aku berasa benar-benar tuh hadirat Tuhan itu turun seperti eh, disiram dengan air terjun gitu. Jadi aku benar-benar nggak bisa menampung lagi. Dan situ aku nangis pertama kali aku dilawat Tuhan. Dan saat aku nangis, Pak David turun dari mimbar dan dia tumpangin aku tangan. Dan pesannya itu seperti ini, aku masih ingat dipesankan bahwa bangkitlah Gideon Tuhan, seperti itu. Dan sampai aku pulang, itu aku langsung mencari di Alkitab siapa sih Gideon gitu. Nah, setelah aku baca kisahnya, aku mendapat sebuah capture bahwa Gideon ini adalah seorang yang penakut, tidak percaya diri, dan selalu menanyakan apakah benar yang Tuhan sudah firmankan tentang dirinya gitu. Nah, lalu setelah aku meng-capture itu, apa yang aku lakukan? Yang ada aku malah bingung gitu ya, karena waktu itu kan fokusku itu adalah aku lulus kuliah. Lalu apa sih hubungannya sama Gideon ini? Di mana Gideon ini aku meng-capture bahwa dia adalah seorang pemimpin gitu. Nah, singkat cerita, sampai aku lulus kuliah, aku mendaftar di sebuah perusahaan, perusahaan manufaktur di Astra, dan di situ aku ikut proses seleksi, mulai dari aku wawancara, kemudian mulai dari psikotes, kemudian mulai dari OJT gitu. Nah, OJT ini adalah on job training, di mana kita ini di training selama 6 bulan, dan di bulan ke-6 ini kita akan ditentukan oleh manajer-manajer di sana apakah kita akan diangkat menjadi staf karyawan tetap atau tidak gitu. Nah, eh, kisah ini itu dimulai saat aku OJT. Jadi aku itu OJT di sebuah tim engineering beranggotakan 5 orang, dan di sana memang sudah senior-senior semua karena kan mereka sudah lebih dahulu masuk di tim tersebut dibandingkan aku kan. Dan mereka itu berumur sekitar 20-an, 30-an tahun gitu. Nah kan aku waktu itu umurku masih 22 tahun, di tahun kemarin aku apply di bulan Agustus, dan di situ kita diwajibkan untuk membuat sebuah project yang memberikan benefit untuk perusahaanku gitu. Nah, eh, dari mana kita bisa dapat project ini? Kita harus mencari sendiri gitu untuk projectnya, dan tentunya dengan approval dari atasanku juga. Nah, awalnya aku diberikan project ini dari temanku gitu. Kayak dari yang timku ini, aku diberikan project. Kita udah ada project, udah ada konsepnya. Kamu tinggal merealisasikannya saja. Nah, setelah aku coba maju ke atasanku, ternyata ditolak karena dinilai project itu kurang memberikan benefit untuk perusahaan tempat aku bekerja gitu. Nah, aku akhirnya mencari sekitar 4 project lebih dalam waktu 3 bulan pertama, hingga akhirnya di approve, dan di approve pun dengan syarat kamu boleh mengambil project itu tetapi kamu harus menambahkan sebuah improvement yang belum ada di eh, tempatku bekerja. Nah, jadi selama 3 bulan itu aku sudah kehilangan waktu untuk memikirkan projectku ini. Aku hanya punya waktu sekitar 3 bulan lagi untuk aku presentasikan. Nah, lalu eh, syaratnya apa? Syaratnya kamu harus bisa membuat yang belum ada menjadi ada. Nah, situ aku mulai mulai bingung tuh. Kayak kita ini kan maksudnya engineering yang berlogika gitu kan, bukannya dukun gitu yang bisa bikin, atau bukan pesulap gitu kan, yang bisa bikin yang belum ada menjadi ada gitu. Nah, waktu itu jadi gini, di tempat aku bekerja itu kan aku di bagian engineering robotiknya kan. Robot itu hanya bisa menghandle 2 part saja. Atau jadi di tempatku bekerja ini kita produksi dari aluminium die casting, lalu kita supply ke Honda, Toyota, Daihatsu, Kayaba dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang kita produksi adalah spare part motor, mobil, truk, dan lain-lain juga gitu. Nah, intinya robot ini itu cuma bisa menghandle 2 part saja. Gitu. Nah, eh, aku coba cari-cari sama temanku yang bekerja di Astra juga, di Astra Group juga. Tapi yang mereka bilang malah mereka belum pernah ada sistem yang bisa mengadop 4 part di handle oleh satu robot gitu. Nah, kemudian singkat singkat cerita, aku coba untuk trial. Aku berdoa ke Tuhan. Waktu itu aku benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena kan kebaikan kita kan kalau ada maunya ke Tuhan gitu kan, kita doa tiap hari, minta Tuhan. Dan waktu itu aku lakuin gitu. Kayak tiap pulang kantor aku coba satu sendiri. Aku coba putar YouTube, aku coba baca Alkitab tiap malam, belajar rajin gitu.
Dan waktu itu aku coba buat menerapkan konsepku, dan setelah dicoba hasilnya adalah gagal, tidak bisa. Nah, kemudian aku tinggal 2 bulan lagi untuk aku presentasi. Nah, dalam 2 bulan sisa ini aku coba trial lagi, yang kedua kali, yang ketiga kali hasilnya gagal semua. Nah, di tengah aku trial tersebut, dari tim-timku bukannya malah mensupport aku, malah membuat aku menjadi down gitu. Kayak mereka tuh bilang, kita aja tuh yang udah senior aja di sini tuh tidak bisa gitu. Bagaimana kamu yang orang baru gitu dan belum berpengalaman. Dan di situ akhirnya aku mencoba sendiri, aku ngolah sendiri, aku coba eh ngebor sendiri, dan hasilnya ya tangan kena lah, kena las gitu kan. Terus adalah sedikit luka-luka gitu. Cuma ya aku berdoa ke Tuhan, kayak maksudnya, Tuhan, aku percaya waktu aku dilawat Tuhan pertama kali, Tuhan telah membuat bahwa Tuhan akan menjadikan aku seperti Gideonnya Tuhan gitu. Nah, apa sih Tuhan buktinya gitu? Kenapa tim aku sendiri itu bahkan nggak mau dukung aku, gimana aku bisa jadi pemimpin gitu? Bahkan boro-boro menjadi pemimpin gitu ya, menjadi staff aja tuh belum belum tentu bisa keterima gitu. Nah, kemudian eh, saat aku udah tinggal sebulan lagi, aku mulai menyusun materi. Tapi materiku ini hanya sebatas konsep saja, belum terrealisasikan. Nah, eh, saat aku presentasi ke manajer-manajerku, dan di situ dinilai bahwa effort aku itu kurang, dan aku dinilai kurang bisa berkontribusi untuk perusahaan. Dan hasilnya adalah teman-temanku ini, jadi aku itu waktu mendaftar itu bersama 5 temanku. Jadi 5 temanku ini sudah diangkat menjadi karyawan tetap, menjadi staff. Sedangkan aku ini belum, aku malah diperpanjang 3 bulan. Sedangkan eh, timeline yang aku susun itu, aku membutuhkan waktu 6 bulan lagi untuk bisa membuktikan bahwa proyek ini tuh berhasil gitu. Dan setelah eh, ada keputusannya, aku itu jujur aku sempat down. Kayak aku merasa kayak, kenapa Tuhan bisa bawa aku untuk sampai di titik ini, kalau misalnya ternyata ujung-ujungnya aku tuh harus keluar dari perusahaan ini gitu, bahkan sampai keterimanya tuh belum gitu. Nah, ya di situ aku mulai saat teduh tiap hari, mulai tahan keinginan daging gitu. Nah, waktu di tengah bulan pertama, jadi di komunitas aku itu ada fellowship khusus pengurus. Nah, di situ waktu kita lagi doa pagi, lagi saat teduh, Tante Naning sebagai pembina kami itu tiba-tiba nyamperin aku, lalu dia tumpangin tangan. Dia bilang, Tuhan akan menjawab semua kebingungan kamu dengan cara yang kamu sendiri tidak akan mengerti. Nah, sebenarnya di saat aku ikut fellowship itu tuh aku udah tengah kebingungan. Cuma aku nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Aku keep di diri aku sendiri gitu. Nah, saat Tante Nani ngomong gitu, aku bingung. Kayak dari mana Tuhan tuh, dari mana Tante Naning tuh bisa tahu gitu. Nah, lalu aku nyamperin Tante Naning, aku nanya, Tante, kok Tante bisa tahu sih kalau misalnya aku lagi penuh kebingungan gitu. Nah, lalu Tante Naning bilang ke aku kayak, aku sendiri tuh juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba aku tuh merasakan itu. Nah, saat aku mendengar itu, satu sisi aku percaya amin, di satu sisi aku juga tambah bingung gitu. Gimana caranya Tuhan bisa menjawab dengan cara yang aku sendiri nggak tahu gitu kan. Jadi udah bingung ditambah bingung lagi tuh pada waktu itu. Nah, singkat cerita, ya aku sih percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib gitu. 1 minggu, 1 minggu sebelum aku presentasi, tiba-tiba itu kondisinya sedang proses manufaktur gitu. Jadi aku udah tahu secara timeline itu nggak bakal terinstall di perusahaanku, namun secara realisasi itu bisa, dan sudah progres manufaktur sekitar 50% gitu. Nah, eh, waktu itu aku dipanggil sama direkturnya langsung, CEO-nya gitu. Dia bilang, Jo, kamu udah berapa lama OJT? Lalu aku bilang, aku udah 9 bulan, dan minggu depan aku harus presentasi. Ada apa, Pak? Lalu Bapak CEO aku ini, dia bilang, sebelumnya aku mau minta maaf ke kamu. Kalau di eh, internal kita itu ada miskomunikasi, sehingga proyek kamu harus dipending untuk dijalankan. Sehingga segala progres manufakturnya itu akan kita pending di tahun depan, sorry. Akan kita pending di tahun depan. Nah, kemudian
aku presentasi lah. Aku di situ aku nggak nanya jadinya saya bagaimana Pak, karena aku sendiri juga takut gitu ya, karena kan kita kan ibaratnya masih OJT dan ini tuh dipanggil langsung sama direkturnya gitu, sama CEO-nya gitu. Aku nggak tanya. Dan intinya aku persiapin presentasiku dengan baik. Aku masukin materi-materi, aku progres manufakturnya, kemudian untuk timeline-nya segala dan lain-lainnya. Itu ternyata dinilai oleh manajer-manajerku dan Bapak CEO ini tuh datang gitu, dan aku juga nggak nyangka harusnya kalau yang kita baru itu tuh hanya sebatas dari manajer saja. Tapi saat aku presentasi tuh Bapak CEO ini tuh datang gitu kan. Dan eh, singkat cerita, aku presentasi dan situ aku diumumin, puji Tuhannya aku keterima sebagai staff gitu. Nah, di situ aku bersyukur banget sama sama Tuhan. Sampai rumah, di situ aku nangis, aku bilang Tuhan terima kasih banget, ternyata benar Tuhan akan menjawab semua kebingunganku dengan cara yang aku sendiri nggak ngerti. Kayak tinggal seminggu lagi kita mau presentasi nih, kita udah siapin materi selama 8 bulan. Tiba-tiba diinfoin sama manajernya bahwa ada miskomunikasi di internal mereka sehingga proyek aku tuh harus dipending gitu. Nah, lalu eh, apakah cukup sampai di situ saja? Tentunya tidak ya, cara Tuhan itu memang banyak banget. Bahkan kemarin aku juga eh, numbuatin bahwa Tuhan itu tidak hanya sampai titik kalau bikin cerita di hidup kamu. Bahkan ada koma-koma-koma lagi gitu. Dan waktu itu posisinya itu aku belum tanda tangan surat keterangan karyawan tetap gitu atau SK gitu ya. Nah, aku itu baru diangkat di bulan kemarin, di bulan Mei gitu. Nah, pas akhir bulan itu tiba-tiba sekitar seminggu lah, seminggu seminggu setelah aku presentasi di Mumin jadi karyawan tetap, tiba-tiba aku dipanggil lagi sama HRD gitu. Nah, aku pikiran buat penandatangan kan surat keterangan gitu kan. Nah, ternyata aku diinfoin bahwa kamu itu dinilai ABCDE gitu sama CEO-ku gitu, dan kamu dinilai baiklah secara kinerja, kerajinan dan lain-lain gitu. Nah, jadinya dari section lain itu ada yang resign untuk SPV-nya, supervisor ya. Dan dari 6 anak baru di sini, khusus permintaan dari Bapak CEO, dia memilih kamu untuk memegang section ini gitu. Dan puji Tuhannya eh, per pertengahan bulan kemarin itu aku diangkat menjadi section head di tempat bekerja gitu. Dan dari yang kalau aku melihatnya dari yang lain itu kan sudah senior-senior semua section head-nya, ada yang umur 30-an, 40-an gitu. Dan yang menjadi tantangan tersendiri buat aku adalah di sini yang tim yang aku pegang ini tuh jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan sama yang tim aku OJT dulu gitu. Dan umurnya pun juga lebih senior, umur 50-an, 60-an, dan memang secara pengalaman jauh lebih banyak dibandingkan timku gitu. Nah, lalu dari sini aku belajar gitu bahwa kalau Tuhan memberikan aku sebuah tantangan atau memberikan aku sebuah kebingungan, ya di situ ya aku tetap harus berharap sama rencana Tuhan di awal gitu. Nah, aku ingat kembali gitu yang pesan daripada David bahwa Gideon pun juga sering labil, dibuat kebingungan juga sama Tuhan, bahkan sering tidak percaya gitu. Dan ya buktinya ya kalau memang benar jalannya Tuhan, Tuhan buktikan gitu lewat mujizat-mujizat yang dia alami gitu. Dan akhirnya ya kita lihat ya Gideon bisa mengusir bangsa Midian dengan cara yang heran juga gitu kan. Bisa saling bunuh sendiri, kabur gitu kan. Aku kemarin juga aku pelajari lagi kisahnya Gideon gitu, dan ternyata di situ aku baru baru melihat lah bahwa memang kalau udah rencananya Tuhan pasti dia akan genapi di waktu yang tepat dengan cara yang ajaib juga, yang kadang tuh di luar dari nalar kita gitu. Nah, mungkin itu aja kesaksian dari aku. Buat Bapak Ibu, aku kembalikan lagi kepada David. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, thank you Jo Chris. Saudara yang dikasih Tuhan, saya jujur belum mendengar sedetail ini, saudara. Tapi Anda lihat ya, ini aneh ya. Jadi ini aneh. Tapi ya yang saya lihat, saya percaya bahwa kamu belum titik ya, masih koma, koma, koma terus. Ya, tapi pesan saya cuma satu, nempel aja terus. Karena semakin bingung dan semakin bingung. Halo.
Jadi kalau Tuhan kasih assignment, tadi ada Vera ada juga nulis tentang assignment. Kalau Tuhan kasih assignment itu biasanya saudara, ya kan, itu tidak masuk akal dan di luar nalar, ya, beyond kemampuan kita dan sebagainya. Apalagi ditambahin aku menyertai engkau, ini lebih parah lagi saudara, ya kan. Ya nanti nyemplung laut, nyemplung nyemplung kali, nyemplung ya dapur api dan sebagainya, tapi Tuhan tetap menyertai. Nah ini nggak cuma berlaku buat Jokres, buat yang lain-lain, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buat nanti anak, ponakan, mantu, cucu, dan sebagainya, kalian, saudara-saudara sekalian semua, tolong ingetin. Ya, kalau udah deal sama Tuhan, ayo. Ayo apa Pak? Asik aja gitu loh. Seru. Amin. Seru. Jangan bilang ini ada bagian yang nggak mungkin. Saudara lihat baik-baik ya, bagaimana dia ya yang tadinya posisinya ketinggalan tiba-tiba diangkat dengan percepatan yang ajaib. Halo, kita semua di sini akan doakan Anda nih, Jokres. Setuju ya? Semua saudara-saudari, ya para bapak ibu sekalian, dan kita akan berdoa supaya Tuhan lahirkan anak-anak Tuhan seperti Anda semua ini kayak gini-gini nih akan jadi normal. Nah, saya setuju dengan yang Anda tadi bilang, sekalipun Tuhan sudah menyatakan dirinya dan Gideon sendiri yakin ini Tuhan, dia masih tanya lagi. Dia masih minta bukti. Dan buktinya agak-agak sih saudara. Ya, agak-agak. Jadi kalau orang lihat sekilas nih, ini Gideon ini ngetes Tuhan apa campur kurang ajar gitu loh. Ya kan? Tapi Anda lihat ya, bagaimana kasihnya Tuhan, dia itu dijawab loh saudara, diikuti loh sama Tuhan. Ya, di Hakim 6 ayat 36 sampai 38. Ya, kalau Anda lihat saudara, ya di sini ditulis saudara, ditulis apa? Ya kan? Tentang perjalanan Gideon ya kan. Ya, Gideon di tempat pengirikan, saya lihat dari TPS-nya aja. Ya kan, Gideon berkata kepada Allah, kalau engkau benar-benar memilihku untuk menyelamatkan Israel seperti yang engkau katakan. Lanjut, 37. Ya, ya, maka berikanlah bukti kepadaku. Di sini aku akan menaruh wul bolo domba di tempat pengirikan. Kalau pada pagi hari embun hanya ada di wul bolo domba itu, tapi tidak ada di tanah sekitarnya, maka aku akan tahu pasti bahwa akulah orang yang kau pilih untuk menyelamatkan Israel. Coba lihat tuh, seperti yang kau katakan. Gideon masih nggak percaya juga. Ya. Terus 38, ya. Pasiennya nulis saudara, dan memang begitulah yang terjadi ketika Gideon bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya. Dia pasti bangun dengan semangat saudara. Ya, dia memeras bulu domba itu dan mendapatkan air embun cukup untuk memenuhi satu mangkok. Lihat saudara. Ya, lihat saudara. Kita ini adalah bejana, kita adalah mangkok dari tanah liat. Ya, dan dipenuhi oleh perkenanan Tuhan. Seperti Gideon. Amin. Ya. Soalnya saya kasih Tuhan. Ya. Dilanjut lagi dari ayat 39 sampai 40. Ya, di sini ditulis saudara. Ya kan, kalau dapat PTB nulisnya dia membalikkan semuanya saudara. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan Tuhan memperbuat pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Coba saudara lihat, Tuhan yang penuh kasih itu menunjukkan kemahakuasaannya. Nothing is impossible. Saya kasih. Kenapa urusannya dengan embun? Karena saat itu bangsa Israel terinfiltrasi atau terpengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitar yang menyembah Baal, di mana Baal dianggap sebagai dewa kesuburan. Ya, yang bisa mendatangkan air.
Tapi Tuhan menyatakan hal yang luar biasa ini, saudara. Dan kalau Anda lihat, dari kisah ini Gideon setuju bahwa dia akan memimpin orang Israel untuk menyerang dan menyelamatkan Israel. Tapi saudara, dia masih bingung lagi karena awalnya dia milih ada dapat 10.000, Tuhan bilang kebanyakan 1.000 aja. Akhirnya Tuhan masih bilang kebanyakan lagi, saudara. Jadi yang Jokres bilang mau benar, ya kan? Gideon ini nggak percaya, nggak percaya, percaya. Ya kan? Kita pun juga sama, saudara. Apakah Tuhan marah? Enggak. Cuman kadang-kadang ini jadi takes time, betul ya? Ya, ya. Tuh ada yang nanya beli Alkitab TPT di mana, nanti dikabarin. Ya, saudara yang saya kasihi, saya pernah ngalamin, saudara, kalau saya nggak salah 1978. Rasanya beberapa pasti belum lahir, apalagi Jokres. Ya, 1978 itu saatnya saya ikut KKR Mores Serulo yang pertama kali di Indonesia. Ya, saya ada di Bandung lagi kuliah, diajak paman saya, ya angkol saya untuk ke Jakarta untuk bantuin dia, dan kita lihat KKR-nya Mores Serulo di GBK, saudara, Gelora Bung Karno. Ya, saat itu saudara, saya diperbantukan di bagian recording, jadi agak di depan, enak sih, dekat panggung, dekat mimbar. Peralatan itu, saudara, peralatan sound system, peralatan recording itu ada di samping mimbar, di samping panggung, dan saya ada di situ, saudara. Ya kan, tapi tiba-tiba cuacanya mendung, saudara. Ya, makin gelap, dan yang KKR waktu itu tidak di tribun, saudara. Sorry, tidak di tribun. Mereka KKR di rumput-rumput. Zaman itu rumput masih boleh diinjak, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi? Beberapa orang mulai minggir ke samping, nyari kanopi, nyari tempat untuk aman kalau sampai hujan. Setelah makin parah, wakilnya dari Pastor Morris, Dr. Morris Serulo, yaitu Dr. Alexander Ness, saya masih ingat. Dia bangkit berdiri dan dia bilang, ayo jangan keluar dari ini, balik ke tengah, kita akan berdoa. Dan dia berdoa, saudara. Apa yang terjadi? Beneran hujan tidak turun di tengah situ, saudara. Tapi pada saat kami pulang, pada saat kita pulang keluar, saudara, dari stadion yang gede itu, semua mobil yang di luar itu basah. Jadi rupanya di bunderannya itu, di kaldron bunder itu, ya itu hujan tidak turun, kering. Tapi di sekitarnya luar itu semua basah sama sekali, saudara, hujan besar. Anda lihat, kalau Tuhan bermain, yaitu hasilnya. Ya, 1978. Ya, beberapa di antara Anda mungkin belum lahir. Ya, tapi saya mau bilang, ya kan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya kasih 2 ayat lagi. Lukas 12 ayat 32 berkata apa? Jadi jangan pernah takut, teman terkasih. Ini saya sitir dari ayatnya Yoel bulan minggu lalu. Saya naikin lagi. Ya, ayat 32 dulu, Ernie. Jangan pernah takut, teman terkasih. Bapamu yang penuh kasih dengan sukacita memberimu dimensi kerajaannya berikut semua janjinya. Amin. Dan di dalam janjinya ini, ayat 27 dari Lukas 18, Yesus menjawab, apa yang tampak tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Karena Allah dapat melakukan, ayat 27, ya, apa yang tidak dapat dilakukan manusia. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Karena Allah dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia. Saudara renungkan firman hari ini, percayalah bahwa tidak ada satupun janji Allah yang tidak disertai dengan kuasa. Amin. Jadi apapun yang terjadi, tetap percaya
bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menggenapi, bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Dia. Jangan pernah berdebat sama Tuhan dan berkata, gimana caranya Tuhan? Saudara, Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, kita persiapkan perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus bicara sesuatu hal tentang apa? Tentang janji Allah. Tentang janji Tuhan. Ya. Janji apa, saudara? Janji Tuhan yang harus kita peringati. Perbuatan ini sebagai peringatan akan aku. Kita siapkan perjamuan kudusnya, saudara. Dan saya ingatkan Anda dalam Yohanes 6:56 berkata apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Artinya apa? Kita akan melekat terus sama dia. Dan dia ada di dalam kita. Perjamuan kudus juga akan menjadi jawaban buat mereka yang perlu terobosan. Perjamuan kudus juga akan menjadi jawaban buat mereka yang perlu kesembuhan. Perjamuan kudus akan menjadi jawaban bagi mereka yang perlu mujizat. Kenapa? Karena di atas salib itu, Tuhan sudah katakan, it is finished. Sudah selesai. Artinya apa? Anda sudah punyanya Tuhan lagi. Artinya apa? Anda berhak berkata, sekarang aku lebih dari pemenang. Amin. Ya, walaupun kayaknya belum selesai semua masalahnya, saudara, percayalah. God is in control. And He is on the way. Amin. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan rancangan pada Dia adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kita angkat tubuh Kristus. Saya bacakan dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku ini diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati? It is finish-nya itu, saudara. Apa yang kita peringati? Oleh bilurnya kita sembuh. Apa yang kita peringati? God is the way. Tuhan adalah jalan. Apa yang kita peringati? Tuhan adalah pintu. Apa yang kita peringati? God is our El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Kristus, kita makan tubuh Kristus bersama-sama. Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih semuanya. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Sekali lagi menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus akan masuk dalam darah kita. Dunia boleh berkata, ada penyakit yang menurun, genetik dan sebagainya. Itu fakta. Tapi ketika kita minum darah Kristus, genetik kita adalah, DNA kita adalah DNA Kristus. Amin. Saudara, kita percaya akan ada terobosan, akan ada open heaven terus-menerus atas setiap kita. Perkenanan yang sempurna. Di dalam nama Kristus, kita minum darah Kristus bersama. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu. Kami percaya banyak ketidakmungkinan bagi kami yang kami hadapi sekarang.
segala persoalan hidup dan segala tantangan hidup. Tapi kami percaya bersamamu tidak ada yang mustahil. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Atas setiap kami, keluarga kami, akan seperti di surga. Haleluya. Kau berkati anak-anakmu semua Tuhan. Terobosan, open heaven, perkenanan itu sempurna atas setiap kami. Haleluya. Amin.